warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Citra Pratiwi, mahasiswi semester 5 Prodi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Tujuan dari aku membuat video ini adalah untuk menunaikan tugas UTS mata kuliah psikologi abnormal yang diampu oleh Ibu Widya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang gangguan makan atau eating disorder. Pernahkah kalian merasa cemas atau khawatir atau gelisah ketika kalian menimbang dan melihat angka yang berada pada timbangan itu? Atau seringkali kalian membandingkan bentuk tubuh kalian dengan bentuk tubuh orang lain? Awas, itu bisa jadi gejala awal dari adanya gangguan makan atau eating disorder. Eating disorder bukan hanya tentang gangguan pola makan saja, tetapi ini adalah masalah serius yang melibatkan pikiran, emosi, dan persepsi diri. Penderitanya seringkali mengalami pikiran negatif atau persepsi negatif tentang bentuk tubuhnya. Bisa saja atau misalkan dia merasa tidak puas tentang bentuk tubuhnya. Oke, aku nemu salah satu jurnal yang bagus banget. Jurnal ini berdasarkan dari survei 24.124 responden dari 14 negara yang berpenghasilan menengah ke atas sampai yang tinggi. Nah, di jurnal itu juga menjelaskan beberapa gangguan makan. Yang pertama ada bulimia nervosa. Jadi, bulimia nervosa ini yang merujuk pada DSM-4 adalah gangguan makan yang ditandai dengan episode berulang dari makan yang tidak terkontrol dengan disertai adanya kompensasi yang tidak tepat. Oke, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri yang pertama dari bulimia nervosa ini adalah kehilangan kontrol saat sedang makan. Jadi ketika makan, kita nih gak tahu kita makan seberapa banyak, jadi kayak asal makan aja. Terus yang kedua ada setelah makan si penderita akan merasakan rasa bersalah atau rasa malu. Nah, setelah kita makan, setelah si penderita makan dengan segitu banyaknya, setelah makan nanti akan ada rasa bersalah atau malu. Lalu berdasarkan jurnal ini juga penderitanya ini lebih banyak atau mayoritas dari umur 20-an. Ada 1, 2, 2, ada 3 dan seterusnya. Lalu berdasarkan jurnal ini juga penderitanya ini lebih banyak perempuan. Oke, yang kedua ada binge eating disorder. Merujuk pada DSM-4, pengertian binge eating disorder ini sebenarnya kurang lebih sama seperti bulimia nervosa, tetapi binge eating disorder ini tidak disertai dengan adanya kompensasi yang tidak tepat. Jadi sama aja episode makan yang berulang tanpa terkontrol, tapi tidak disertai dengan kompensasi. Oke, kita masuk ke karakteristik binge eating disorder. Karakteristik yang pertama, kehilangan kontrol ketika makan. Nah, ini kan sama kan kayak bulimia nervosa, kehilangan kontrol saat makan. Lalu yang kedua adalah, di sini letak bedanya. Jadi penderita binge eating disorder ini tidak mengalami rasa bersalah atau perasaan malu ketika setelah makan. Jadi ketika mereka makan dengan porsi yang banyak, mereka tidak merasa bersalah atau malu terhadap dirinya, terhadap tubuhnya gitu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah penderitanya lebih
banyak adalah generasi muda. Nah ini kan sama kan, sebenarnya hampir mirip lah sama bulimia nervosa. Bulimia nervosa kan penderitanya kan 20-an, 21, 22 dan sebagainya. Tuh, sama-sama, jadi penderitanya sama-sama perempuan, lebih banyak perempuan. Gangguan makan yang ketiga adalah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini adalah gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang rendah akibat pembatasan asupan makanan, serta penderita mengalami ketakutan yang berlebihan akan peningkatan berat badan. Dan persepsi tubuh yang terdistorsi. Jadi si penderita ini merasa gemuk walaupun berat badannya sangat rendah. Untuk karakteristik anoreksia nervosa ini, yang pertama, berat badan yang rendah. Jadi ya disesuaikan dengan umur dan tingginya ya. Misal umur 20, tingginya 170 tapi berat badannya cuma 40, 35 dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah ketakutan ekstrim akan peningkatan berat badan. Jadi saking merasa takutnya, jadi setelah makan seringkali memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya. Lalu yang ketiga adalah distorsi tubuh yang negatif. Ya tadi, seperti tadi, merasa bahwa dirinya gemuk, dirinya pendek, padahal itu padahal berat badannya sangat rendah. Lalu yang terakhir adalah hasrat seksual yang menurun. Jadi si penderita anoreksia nervosa ini hasrat untuk melakukan hubungan seksual ini menurun. Gangguan makan yang keempat adalah pika. Pika adalah gangguan makan yang ditandai dengan mengkonsumsi benda atau zat yang bukan makanan serta tidak ada nilai gizinya seperti kayu, batu, tanah, feses, dan lain-lain. Dikatakan pika ketika gangguan tersebut berlangsung selama 1 bulan secara berturut-turut dan di usia perkembangan lebih dari 2 tahun. Untuk karakteristik dari pika ini, yang pertama, mengkonsumsi yang bukan makanan seperti kayu, batu, tanah, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah dorongan kuat untuk mengkonsumsi atau melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah dilakukan secara 1 bulan secara berturut-turut. Lalu yang terakhir di usia perkembangan yang minimalnya lebih dari 2 tahun. Nah, menurut Hartman, pika ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, tetapi pada orang dewasa juga. Oke, selanjutnya adalah AFRID. AFRID adalah gangguan makan yang ditandai dengan pembatasan makanan, tetapi tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi karena faktor sensori seperti tekstur, bau, ataupun rasa. Nah, ini berbeda dengan anoreksia nervosa. Kalau anoreksia nervosa ini kan membatasi makanan yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Tetapi kalau AFRID membatasi makanan, entah itu rasanya kurang enak, baunya kurang sedap, atau sebagainya. Untuk karakteristik AFRID, yang pertama adalah membatasi makanan karena tekstur, rasa, ataupun bau yang tidak disukai. Lalu yang kedua adalah penurunan berat badan yang ekstrim atau kekurangan gizi. Yang ketiga adalah ketergantungan akan suplemen nutrisi. Lalu yang keempat, tidak terjadi persepsi yang terdistorsi. Jadi si penderita tidak merasakan kalau bentuk badannya ini gemuk, enggak. Kalau anoreksia nervosa kan begitu ya, itu bedanya itu. Lalu untuk gangguan makan yang terakhir atau keenam adalah rumination disorder. Rumination disorder adalah gangguan makan yang ditandai dengan makanan yang sudah dikunyah dimuntahkan kembali tanpa rasa mual ataupun jijik, lalu dikunyah lagi
Setelah itu ditelan ataupun diludahkan. Jadi prosesnya makan yang sudah dikunyah dimuntahkan lagi, lalu setelah dimuntahkan lagi dikunyah lagi. Setelah itu entah itu ditelan ataupun diludahkan, dan itu dilakukan tanpa rasa jijik. Untuk karakteristik rumination disorder, yang pertama adalah memuntahkan kembali makan yang sudah dikunyah. Lalu yang kedua adalah mengunyah lagi makan yang sudah dimuntahkan. Setelah mengunyah lagi, entah itu diludahkan ataupun ditelan. Nah, yang ketiga adalah dilakukan tanpa rasa mual ataupun jijik. Lalu yang terakhir, ketindakan tersebut terjadi selama 1 bulan, setidaknya dalam 1 tahun. Oke, cukup sekian gangguan makan yang bisa aku sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.